Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuner, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu, ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Bagaimana Pak? Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya
Kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Hal dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan jinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru.
Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat.
Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu, Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas. Ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas. Ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu, Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas. Ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500.
Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat.
Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga.
Ada. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat.
Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya.
Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kala itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya.
Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan jinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Bang? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infantri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi, semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan singgung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya.
Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan jinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak, Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan, Pak, dari Bapak sendiri, Pak? Ya. Ada larangan nggak, Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan singgung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya.
Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya.
Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto. Mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah.
Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang.
Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya.
Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa
tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait.
Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infantri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI.
Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi.
Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera, yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama.
Nakama kala itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menegakkan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto. Mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya.
Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih.
Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menegakkan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI.
Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anis saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang.
Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infantri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto,
Mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anis saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di
Semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infantri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan.
Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anis saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Bagus, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di
Semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infantri Slamet Hardianto menjelaskan pengarahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan.
Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anis saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak, Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan, Pak, dari Bapak sendiri, Pak? Ya. Ada larangan nggak, Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di
Semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infantri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan.
Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Ani saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan jika soal mobilitas ke depan mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak, Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan, Pak, dari Bapak sendiri, Pak? Ya. Ada larangan nggak, Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih.
Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menegakkan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto. Mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun, di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka Nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak, Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan, Pak, dari Bapak sendiri, Pak? Ya. Ada larangan nggak, Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih.
Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto. Mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece
dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anis saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus
harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu, ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain
semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece
yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat
Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas, tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka.
Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa.
Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga.
Lagi marak Pak. Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten,
Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan, pengerahan Babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih.
Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas Anin, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu, ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya seusai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangi aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi bagus isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan
mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain. Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infanteri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan.
Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat terutama menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Simbol bajak laut dari anime ini, Jolly Roger milik Straw Hat Pirates, menjadi sorotan karena dikibarkan di berbagai tempat bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Bendera Jolly Roger dianggap sebagai simbol petualangan, kebebasan, dan solidaritas oleh penggemar One Piece. Namun di luar komunitas anime, simbol tengkorak sering disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece ini. Dia pun menilai pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa 5 Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus selama bendera merah putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi tersebut, yang terpenting adalah bendera merah putih harus berada di atas semua bendera lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional APindo di Bandung pada Selasa 5 Agustus. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam undang-undang. Bagi Deddy Mulyadi, siapapun yang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia pasti akan menempatkan bendera nasional di posisi paling atas. Deddy juga menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri karena itu merupakan hak setiap warga. Namun ia mengingatkan agar dalam setiap bentuk ekspresi semangat cinta tanah air dan penghormatan terhadap bendera merah putih tetap dijaga. Pak, tadi kan nyinggung soal mobilitas ke depan, mungkin apakah ada lagi Trans Jabodetabek yang akan dibuka, dan satu lagi Pak, isu lain kalau boleh, kan lagi ramai ini jelang 17-an yang ada di beberapa daerah yang memasang bendera One Piece gitu. Ada imbauan nggak buat dari Pemprov buat warga gitu Pak? Yang pertama, kalau hal yang berkaitan dengan mobilitas tentunya kita akan mempelajari, mendalami apakah masih diperlukan untuk segera membuka koridor baru. Tetapi saya sudah memutuskan untuk mobil listrik di tahun 2025 ini akan ada penambahan 200 mobil listrik, sehingga total yang akan beroperasi mobil listrik menjadi 500. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja. Pak, berkaitan dengan 17 Agustus juga. Lagi marak Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Harga beras terkait. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi
kenegaraan Tribuners, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak Tribuners dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena pengibaran bendera One Piece semakin merebak jelang peringatan HUT ke-80 RI di bulan Agustus ini. Meski kini menuai kontroversi, rupanya atribut One Piece pernah diperlihatkan dalam panggung Pilpres 2024. Atribut tersebut pernah digunakan oleh para kandidat Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka. Anies yang merupakan kandidat dengan nomor urut 1 pernah membentangkan bendera bajak laut One Piece dan mengenakan topi jeram khas Luffy, tokoh dalam anime tersebut saat kampanye. Potret Anies saat mengenakan atribut One Piece dilakukan bersama dengan komunitas penggemar One Piece yang menyebut diri mereka nakama. Nakama kali itu bahkan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin karena dianggap punya kemiripan dalam urusan menegakkan keadilan, perubahan, dan pembebasan. Sementara itu, Gibran yang kala itu menjadi kandidat wakil presiden nomor urut 2 pernah memamerkan lambang bajak laut One Piece di kemeja birunya. Hal tersebut dilakukan Gibran ketika menghadiri debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan Jakarta Pusat pada Minggu 24 Januari. Gibran tampak mengenakan pin lambang bajak laut Jolly Roger di dada sebelah kiri. Sebagai informasi, belakangan pengibaran bendera One Piece menuai sorotan di kalangan masyarakat. Bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Namun, pengibaran bendera tersebut oleh masyarakat kemudian mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Seperti di Tuban, Jawa Timur, seorang pemuda didatangi aparat di rumahnya selesai mengibarkan bendera One Piece. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, simbol One Piece yang dicat di jalan kampung langsung ditutup menggunakan cat. Pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah termasuk Klaten, Jawa Tengah mendapat respons tegas dari aparat. Kodim 0723 Klaten bahkan menerjunkan para babinsa ke masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai pengibaran bendera One Piece. Dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus dan di 0723 Klaten, Letkol Infanteri Slamet Hardianto menjelaskan pengerahan babinsa tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu. Slamet pun mengajak masyarakat untuk memiliki pikiran positif terhadap program-program pemerintah saat ini. Untuk menanggapi fenomena yang ada, Kodim 0723 Klaten menekankan sikap komprehensif. Sementara itu, di wilayah Sragen, Jawa Tengah, aparat mendatangi rumah seorang ketua pemuda setempat gara-gara mural One Piece yang digambar di jalanan. Menurut keterangan Ketua Karang Taruna Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Supriyanto, mural dibuat oleh para pemuda pada Sabtu 2 Agustus malam seusai kerja bakti untuk menyambut HUT ke-80 RI. Supriyanto menegaskan mural One Piece digambar sebagai bentuk kesukaan para pemuda terhadap anime tersebut. Saat datangnya aparat, Supriyanto diminta untuk menutup gambar menggunakan cat. Ketika menanyakan alasan penutupan mural, Supriyanto menyebut aparat mengatakan tidak ada masalah. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI adalah bentuk ekspresi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Agustus mengatakan bahwa kebebasan ekspresi kreativitas tidak dilarang. Meski begitu, Prasetyo mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momen 17 Agustus. Prasetyo berharap adanya simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya bendera merah putih. Ia mengatakan bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas wajar dan tak dimanfaatkan untuk agenda lain.
Lebih lanjut dikatakan oleh Prasetyo bahwa Agustus merupakan bulan yang sangat sakral sehingga tak boleh ternodai. Prasetyo juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus. Dasko mengatakan bahwa pada dasarnya tak ada masalah terkait pengibaran bendera One Piece asalkan tak disalahgunakan untuk tujuan yang berpotensi memecah belah bangsa. Beredar pesan WhatsApp yang juga viral di media sosial berkaitan soal Badan Intel Kodim Kota Bogor, Tribuners. Nah, dalam pesan ini, Badan Intel Kodim menginstruksikan kepada Babinsa Koramil Bogor Selatan untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar memang di beberapa daerah, Tribuners. Dalam pesan WhatsApp yang viral ini dituliskan agar situasi jelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif, maka harus dilihat siapa-siapa saja orang yang kemudian mengibarkan bendera One Piece ini. Ketua RT dan RW juga diminta langsung melapor ke Babinsa dan Babin Kamtipmas jika ada yang mengibarkan bendera One Piece, begitu ya. Menanggapi beredarnya pesan WhatsApp ini, Tribuners, Dandim Kota Bogor Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut, begitu ya, yang mana disampaikannya bendera bertema One Piece maupun simbol sejenis merupakan bagian dari budaya populer yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, tapi sama sekali tidak mewakili nilai-nilai resmi kenegaraan, Tribunar, sehingga simbol tersebut menurutnya merupakan bentuk ekspresi personal saja. Sebagai langkah mitigasi, Kodim Kota Bogor melalui Babinsa Kewilayahan memang sudah berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak adanya provokasi dengan simbol-simbol yang berpotensi membingungkan atau meresahkan masyarakat ini. Dandim juga mengimbau masyarakat tidak terjebak, Tribuners, dalam opini yang tidak berdasar serta tidak mudah terprovokasi oleh simbol-simbol asing yang dimaknai secara berlebihan. Fenomena bendera One Piece masih menjadi perdebatan di masyarakat, terutama